Update status hari ini. Bukan dari netizen tapi dari Tuhan. Bukan untuk soal kerja tapi ini soal dampak. Bapak dan Mama, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita hidup di zaman di mana terlihat baik seringkali dianggap lebih penting dari baik itu sendiri. Kita sangat pandai untuk memperbarui status di media sosial atau medsos agar dunia dan semua orang melihat sisi terbaik kita. Tidak dapat bisa dipungkiri bahwa semua yang ada di sini pernah atau selalu membuat cerita atau story di HP-nya. Ada yang tidak punya HP di sini? Pernah buat story? Bagus. Entah di Facebook, di IG atau Instagram, maupun di WhatsApp dan lain-lain sebagainya, atau bahasa gaulnya update status. Apa yang kita makan, update. Kemana kita pergi, update. Apa yang kita lakukan, update. Pokoknya semua harus update status. Harus. Maka ketika dia pulang dari jalan-jalan, rumahnya habis dirampok oleh pencuri. Lalu dia menyesal. Pencuri setahun ya. Kau jalan kau story. Dan rumah habis. Story lagi, update lagi. Mulai dapat pasangan lagi, dia mulai update selanjutnya. Telah berpacaran dengan atau berhubungan dengan, baru tulis itu hashtag jangkauan luas. Menariknya, hampir semua, ini hampir semua, pasti sebagian tidak. Ketika selesai update status, kecenderungannya adalah setiap saat, bahkan setiap detik harus mengecek HP-nya. Sudah berapa orang yang lihat? Sudah berapa yang like? Berapa yang love? Selain mengecek berapa jumlah like, dia juga mengecek apakah sasarannya atau targetnya sudah dilihat atau belum. Biar banyak orang yang lihat, tapi kalau sasaran atau targetnya belum lihat statusnya, maka status itu tidak akan dihapus. Kalau telak syukur kepada Allah, tidak telak juga puji Tuhan. Apalagi dia sementara emosi. Dengan demikian kita manusia seringkali merasa berharga hanya jika mendapat like, mendapat view, atau mendapat validasi dari orang lain. Makanya kita selalu update status. Tetapi hari ini statusmu yang paling hakiki tidak ditentukan oleh jempol dari para netizen. Tidak ditentukan dari dilihatnya sasaran atau targetmu, melainkan oleh Tuhan. Kita lihat
Yesus tidak menunggu opini publik. Dia tidak menunggu pujian dari orang-orang yang mengikutinya untuk menentukan siapa murid-muridnya. Dia mengupdate status para muridnya dengan berkata, "Kamu adalah," bukan "kamu apalah." Kamu adalah garam, kamu adalah cahaya. Ini adalah status permanen yang diberikan Tuhan lewat baptisan. Di mata Tuhan, statusmu adalah penting bagi dunia ini, terlepas dari apapun kata di kolom komentar para netizen. Dalam bacaan pertama ribuan tahun yang lalu, Nabi Yesaya menegur mereka yang suka mengupdate statusnya, yang sibuk beribadah dan berpuasa, namun mengabaikan kemanusiaan. Mungkin ada yang tadi sebelum datang foto dirinya lalu posting episode. Hari ini Tuhan berkata, ibadahmu tidak berbunyi jika tanganmu tertutup bagi sesama. Ibadah tidak ada artinya, misa tidak ada artinya, percuma update status episode tetapi tidak ada bukti kemanusiaan. Artinya terang kita tidak akan terbit dari doa-doa yang hanya mementingkan diri sendiri. Terang itu baru merekah seperti fajar, atau terang benderang seperti fajar, justru ketika kita berhenti menghakimi dan mulai berbagi makanan dengan mereka yang lapar, memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang, saling merawat satu di antara lain. Itu kata Nabi Yesaya. Maka status rohani kita di hadapan Tuhan diukur dari seberapa dalam kepedulian kita di hadapan manusia, bukan dari seberapa dalam orang melihat status kita. Maka status rohani dilihat dari kepedulian kita terhadap sesama, bukan dari seberapa banyak orang melihat status kita. Seringkali kita merasa tidak berdampak karena kita merasa tidak punya status yang hebat. Kita tidak mampu atau tidak pintar untuk berbicara. Kita tidak kaya atau merasa penuh dosa. Bahkan kita yang datang misa ini karena kita merasa kita terlalu banyak dosa, maka kita akan cari Tuhan. Rasul Paulus dalam bacaan kedua dia mengingatkan, aku datang dalam kelemahan, dalam ketakutan, dan dalam kegentaran. Paulus loh, dia datang dalam kelemahan, dalam ketakutan, dan dalam kegentaran. Artinya Allah tidak mencari profil yang sempurna. Allah tidak mencari orang-orang yang sempurna. Tidak. Allah mencari orang-orang yang hatinya terbuka baginya dan bagi sesama. Dampak hidup kita bukan berasal dari status kehebatan kita, melainkan dari kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui setiap retakan hidup kita.
Jangan menunggu kuat untuk berdampak bagi sesama. Jangan menunggu hebat baru bisa berdampak bagi sesama. Jangan menunggu pintar untuk bisa berdampak bagi sesama. Tetapi jadilah taat, maka kuasa Tuhanlah yang akan bekerja dalam diri. Maka Yesus hari ini menutup identitas kita dengan mengatakan kamu adalah, bukan kamu apalah. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Itu Yesus katakan, bukan nanti saya katakan kamu apalah titik dan seterusnya. Ingat, garam tidak pernah pamer rasa asinnya. Ia hanya masuk dan melenyapkan kebusukan. Ini mama tahu baik. Ya, ini mama semua tahu baik. Sekali lagi, garam tidak pernah pamer rasa asinnya. Dia hanya masuk dan melenyapkan kebusukan, lalu memberikan rasa pada makanan. Tuhan bilang kami adalah garam dunia ini, tapi Tuhan lain, supaya orang lihat kami pamer dulu. Tapi garam tidak pernah pamer. Selain itu, terang tidak pernah menyinari dirinya sendiri. Dia habis terbakar agar menjadi jalan bagi orang lain dengan jelas. Lilin terbakar habis, tapi menjadi terang untuk orang lain. Lilin tidak pernah bersuara, tapi dia tetap bernyala sampai selesai. Kita punya buat ambil sedikit, harus dilihat. Contoh sederhana saja. Dia berikan sesuatu kepada orang lain, dia harus tata, mau foto, mau ganti semua. Ada yang tahu perbedaan antara ikhlas dan iklan? Orang ikhlas itu setelah memberi dia diam. Yang harus beri tanda terkait itu iklan. Buat lagi. Yang itu iklan. Beda. Ikhlas dan iklan itu beda tipis saja. Yang kasih habis dia mah itu ikhlas. Yang kasih habis macam burung dia itu ikhlas. Mengapa garam itu tidak pernah pamer dan juga terang itu tidak pernah berisi? Karena jelaslah bacaan tadi. Hendaknya terang bercahaya supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Bapamu di surga. Artinya tujuan akhir dan setiap perbuatan baik kita bukan supaya dunia kagum kepada kita, tetapi supaya dunia sadar bahwa Allah itu ada dan Dia sangat baik. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, hari ini berhentilah sekedar ini terlihat Kristen. Mulailah menjadi dampak bagi mereka yang mengikuti Kristus. Jangan hanya memperbarui status di layar ponselmu,
Perbarilah juga kasihmu di meja makan keluargamu, di tempat kerjamu, dan di lingkungan yang penuh kebencian. Jadilah garam yang larut tanpa perlu disebutkan namanya. Jadilah terang yang menyala tanpa perlu diuji indahnya. Sebab pada akhirnya bukan berapa banyak orang yang melihat kita bertiup, melainkan berapa banyak orang melihat Tuhan melalui kita. Maka hari ini update-lah statusmu, bukan dari netizen, tetapi dari Tuhan. Bukan untuk terlihat, tetapi untuk memberi dampak bagi sesama. Tuhan memberkati.